Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpah ruahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Leliana MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 1G, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya sendiri Liana Agustina sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Niken Larasati sebagai penyaji materi pertama dan Alifah Puji Astuti sebagai penyaji materi kedua. Baik, sebelum mulai kami ada motivasi hari ini untuk teman-teman semua. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada Niken Larasati dipersilahkan. Terima kasih Saudari Liananda. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian akidah. Akidah adalah masalah yang paling fundamental dalam ajaran Islam, karena akidah merupakan dasar konsepsi dari keseluruhan ajaran Islam, sehingga diterima atau tidaknya amal perbuatan manusia atau muslim di sisi Allah sangat bergantung pada akidahnya itu sendiri. Secara etimologi, akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, atau sik, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu, yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan rabtu bikuwah mengikat dengan kuat. Secara terminologi, istilah menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterimanya dengan cara puas, serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat diguncangkan oleh badai subhat. Kedua, ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah yang pertama terdapat ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah atau Nabi dan Rasulullah. Yang ketiga terdapat ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Dan yang terakhir, samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alifah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Niken. Saya akan melanjutkan materi mengenai dalil tentang akidah Islam. Dalam Islam umum, akidah memiliki makna keyakinan yang kuat dan kokoh. Dalam Islam, akidah yang benar adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya penciptaan alam semesta. Sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui tentang ilmu akidah. Hal ini dikarenakan akidah yang dipegang akan menentukan diterima tidaknya amalan seseorang. Berbeda dengan akidah atau kepercayaan pemeluk Nasrani atau Yahudi yang mempercayai zat lain sebagai Tuhan mereka yang dianggap sebagai bentuk akidah yang salah. Allah berfirman, "Wa ma umirru illa liya'budu illaha wahid la ilaha illa huwa sami'un amma yusrikun." Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Yang pertama yaitu ada akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya penciptaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Rob yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Rasulullah bersabda, "Inna tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumi akhiri wa tu'mina bil qabri khairi wa surati." Iman itu adalah engkau satu beriman kepada Allah, dua malaikat-malaikatnya, dan ketiga kitab-kitabnya.
4 rasul-rasulnya, dan 5 hari akhir, serta 6 beriman kepada qada yang baik maupun yang buruk. Surat Yunus ayat 18 dan Az-Zumar. Tauhid rububiyah merupakan bentuk pengakuan bahwa Allah adalah penciptaan langit dan bumi serta seisinya. Selain itu, tauhid rububiyah juga mengakui bahwa Allah lah yang mengatur segalanya termasuk dalam pemberian rezeki. Yang kedua ada akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna hazihi ammatakum ammatu wahidata wa anta rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah rohmu. Maka beribadah kepadaku semata-mata. Surat Al-Anbiya ayat 92. Segala macam perbuatan atau ibadah diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita makan sekalipun hendaknya diniatkan karena Allah agar menjadi amal ibadah dan bukan hanya sekedar sebuah kegiatan biasa saja. Yang ketiga yaitu ada akidah tauhid asma wa sifat. Adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mengimani sifat dan nama Allah yang bisa disebut Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Wallahi usma'u husna fat'uhu biha wan nurul ladina yuhiduna fi asma'i sayyidana makanu yakmalun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka janjikan. Itulah penjelasan singkat tentang macam-macam akidah dalam Islam. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Saudari Liananda. Untuk Saudari Liananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Alifah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu akidah yang benar dalam Islam. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Setiap agama memiliki akidah sendiri yang dipercayai. Dalam Islam, akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengetahui. Salah satu buktinya adalah dengan merunut kisah para nabi dan apa yang diajarkannya. Allah mengutus nabi dan rasul dengan jarak yang bervariasi antara satu dengan lainnya, bahkan bisa berjarak ratusan tahun. Selain itu, lokasi para nabi tersebut berdakwah juga berbeda-beda. Namun, jika melihat dari ajaran yang disampaikan, maka akidah yang diajarkan oleh para nabi tersebut merupakan akidah yang sama. Jadi, akidah adalah yang bersumber dari wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, Alifah, next. Kemudian ada manfaat akidah bagi umat Islam. Yang pertama, dapat memperoleh petunjuk yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta termasuk diri kita sendiri. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup di dunia karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Dan yang kelima adalah mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Baik, teman-teman, itu tadi materi kita mengenai akidah Islam. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa komentar langsung di kolom diskusi yang ada di Vklas. Semoga materi kami hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.